Video ini adalah spoiler penting dari film. Bagi yang lewati video ini, anak-anak, wanita hamil, atau orang tua dengan masalah jantung harus diawasi dokter. Peluk bantal. Semoga semua menikmati dan bahagia. Terima kasih. Hantu 8 lubang. Lubang pertama, satpam malam. Seorang penjaga malam diizinkan untuk mengundurkan diri dari tugas menjaga gedung kosong oleh Neng Kambuca, kepala perusahaan keamanan. Dia mengaku telah melihat hantu dan tidak ingin melanjutkan pekerjaan lagi. Mendengar hal itu, atasan menjadi marah karena bulan ini sudah ada 3 orang yang mengundurkan diri. Pada malam sebelum pengunduran diri, dia bertugas bersama temannya Yoshizawa, menjaga gedung kosong yang menunggu untuk dibongkar. Kondisi di sana sangat menakutkan, sehingga Hayashi merasa ketakutan dan tidak ingin berkeliling memeriksa setiap lantai. Yoshizawa, yang lebih berani, mengerjai Hayashi untuk menakut-nakutinya, yang membuat Hayashi sangat terkejut. Mereka kemudian berbicara tentang malam sebelumnya ketika mereka melihat hantu wanita di gedung, dan Hayashi baru tahu bahwa Yoshizawa juga melihatnya. Dia yakin wanita yang mereka lihat pasti hantu, tetapi Yoshizawa berpikir mungkin itu hanya tirai, dan menegaskan bahwa hantu tidak ada di dunia ini. Sementara mereka berjalan dan berbicara, Hayashi terjatuh dan harus mengikat tali sepatunya, meminta Yoshizawa untuk menunggu di tangga, tetapi Yoshizawa tidak peduli dan melanjutkan, meninggalkan Hayashi sendirian. Karena ketakutan, Hayashi segera mengikat tali sepatunya dengan cepat. Namun, ketika Hayashi mengangkat kepalanya, dia melihat sekelompok hantu berdiri di depannya. Hayashi mungkin sudah terbiasa, tetapi dia sangat ketakutan hingga berteriak keras sebelum gambar beralih ke Yoshizawa yang sedang duduk di ruang jaga. Tak lama kemudian, Yoshizawa memanggil Hayashi untuk makan malam bersama. Namun, saat Hayashi sedang mengeluarkan makanan yang telah disiapkan, Yoshizawa meminta izin untuk pergi ke kamar mandi. Saat Hayashi duduk sendirian, dia merasa aneh, dan saat dia akan menyuapkan nasi ke mulutnya, dia merasakan sesuatu yang aneh. Dia menoleh dan melihat wajah pucat hantu yang mendekat seolah-olah ingin meminta sesuatu. Saat itu, Yoshizawa kembali dan melihat hantu tersebut, tetapi berpura-pura tidak melihat apa-apa dan mengatakan kepada Hayashi bahwa apa yang dilihatnya mungkin hanya imajinasinya. Mendengar alasan Hayashi ingin mengundurkan diri, Yoshizawa merasa sangat khawatir. Karena bulan ini sudah ada 3 penjaga yang mengundurkan diri. Saat itu, Yoshizawa membuka berkas pengunduran diri di perusahaan dan menemukan bahwa semua orang mengundurkan diri karena mereka semua mengaku melihat hantu di gedung tersebut. Setelah itu, Yoshizawa meminta seorang karyawan lain untuk membantunya memeriksa gedung itu lagi, dan dia bersedia pergi karena melihat bahwa atasan sangat khawatir, bangga dengan hal ini. Pada malam itu, Yoshizawa datang untuk bertugas. Seperti biasa, dia mengangkat tangan ke kiri dan kanan, seolah-olah ada seseorang yang mengawasinya. Hayashi, yang pernah mengalami hal serupa, tidak mengerti mengapa Yoshizawa masih bisa bertahan meskipun dia juga melihat hantu. Tak lama kemudian, rekan yang dikirim oleh atasan datang untuk bertugas bersamanya malam itu. Mereka berdua pergi memeriksa gedung kosong yang menjadi tugas mereka di berbagai lantai. Setelah beberapa saat, Yoshizawa meminta izin untuk pergi ke toilet. Sementara itu, Hayashi yang tinggal sendirian mendengar suara aneh dan melihat jejak tangan yang pecah di sekitar dinding. Melihat itu, dia berusaha mengikuti suara tersebut hingga masuk ke sebuah ruangan sendirian. Tiba-tiba, lampu padam dan hantu muncul untuk menakut-nakutinya. Kemudian, telepon langsung masuk ke kantor dari Nakata yang meminta untuk mengundurkan diri di
di tengah malam sambil mengatakan bahwa ada hantu di sana sebelum menutup telepon. Hayashi segera berlari keluar dari gedung, meninggalkan Yoshizawa yang tetap bertugas sendirian. Melihat itu, Yoshizawa berkata bahwa itu hanya imajinasi orang lain. Setelah merasa cemas, dia menerima telepon dan merasa ada yang aneh. Dia seolah mendengar suara aneh di antara percakapan. Jadi dia mencoba memutar ulang rekaman percakapan dengan Nakagawa. Ternyata Nakagawa juga mendengar suara wanita yang sedang tertawa di telepon. Oleh karena itu, pada malam berikutnya, Pak Munrat harus turun ke lapangan sendiri di tengah malam. Di sana, dia bertemu dengan Yoshizawa yang terbangun karena bermimpi ada seorang wanita berambut panjang yang mencekiknya. Pak Kamura juga memperhatikan bahwa di leher bawahannya itu ada bekas memar yang nyata. Sebagai atasan, dia merasa ada yang aneh di sini. Tetapi dia berusaha meyakinkan diri bahwa mungkin tidak ada apa-apa. Setelah beberapa saat, Yoshizawa dan Nakamura mendengar suara langkah kaki berlari, dan Yoshizawa teringat bahwa sudah saatnya untuk melakukan patroli. Dia pun meminta izin untuk keluar menjalankan tugas, tetapi tampaknya Yoshizawa bisa bekerja sendiri tanpa takut hantu sedikit pun. Nakamura juga ingin ikut patroli. Ketika mereka sampai di lantai 1, tiba-tiba Yoshizawa berhenti dan tertawa pelan di tangga. Sementara itu, Kamura yang mendengar hanya bisa berdiri bingung tentang apa yang terjadi. Ternyata, Yoshizawa baru ingat bahwa dia lupa membawa kunci untuk membuka pintu atap. Jadi dia segera meminta izin untuk turun mengambil kunci. Pada saat itu, Kamura yang sendirian melihat bayangan hantu wanita yang sedang berjalan mendekatinya. Namun saat itu, Yoshizawa kembali dan mengatakan bahwa apa yang dilihat Nagomura adalah karena atasannya berkhayal. Yoshizawa kemudian naik ke atap dan keluar untuk menjelajah, mengatakan bahwa tempat itu baik-baik saja dan tidak ada apa-apa. Dia sedang berjalan kembali turun. Tetapi, si pengamat melihat sebuah ruangan yang belum diperiksa, lalu bertanya mengapa tidak membuka ruangan ini. Yoshizawa menjawab bahwa tidak ada apa-apa, dia hanya tidak ingin masuk ke dalamnya. Namun, karena Nanggura merasa ini adalah tugas yang harus dilakukan. Meskipun takut, keduanya membuka pintu dan masuk ke dalam ruangan misterius tersebut. Begitu masuk, tiba-tiba terdengar suara toilet yang mengganggu, tetapi Yoshizawa mengatakan kepada Nanggura bahwa dia sudah terbiasa, tidak ada apa-apa, suara itu memang seperti itu. Kemudian, Yoshizawa meminta Nanggura untuk memisahkan diri, dan Nanggura pergi memeriksa sebuah ruangan yang tampak seperti kamar tidur bersama. Suasana di dalam ruangan itu sangat mencekam, tetapi dia tidak melihat apa-apa sampai saat Nanggura akan keluar. Dia melihat hantu yang berdiri berjejer penuh di ruangan itu, membuatnya terkejut hampir pingsan. Namun, pada saat yang sama, Yoshizawa masuk dan berkata kepada atasannya bahwa tidak ada apa-apa, tidak perlu memperhatikan mereka. Kemudian, pada pagi hari berikutnya, atasan Namu yang mengawasi meminta untuk mengundurkan diri dari perusahaan keamanan tersebut dan mencatat bahwa gedung kosong itu baik-baik saja, tetapi ada pria, wanita, dan anak-anak. Kemudian, saat itu, seorang pengacara yang sedang duduk santai di sebuah taman umum di kota, dan tidak lama kemudian, Yoshizawa kebetulan lewat dan melihatnya. Keduanya menyapa satu sama lain, seperti orang yang sudah saling mengenal. Nanggura sendiri sedang mencari pekerjaan, sementara Yoshizawa masih bekerja di gedung yang sama dan menjalani hidup seperti biasa. Dia juga masih dikelilingi oleh hantu yang terus-menerus meminta sumbangan yang sudah biasa baginya. Dia pun melanjutkan bekerja dan menjalani kehidupan normal meskipun dia tahu ada hantu di sekelilingnya. Lubang kedua, asap ilusi. Di depan restoran yang sedang mengadakan perayaan perusahaan, seseorang sedang mengirim pesan kepada Keiko, pacarnya yang sedang marah di luar ruang perjamuan. Dia tampak sangat sibuk dan terlihat cemas, ditambah lagi teman-teman kerjanya memanggilnya untuk bernyanyi karaoke dengan atasan. Gambar kemudian beralih ke Hiyako dan teman-temannya, Tomomi dan Reina, yang sedang mengemudikan mobil untuk berlibur ke luar kota.
Sementara ketiga gadis itu mengemudikan mobil untuk mencari rumah sewa untuk mengadakan pesta sebagai bentuk protes kepada pacar mereka, Chie mengirim pesan untuk meminta maaf kepada Keiko yang menghilang. Namun, saat itu Keiko sedang marah dan tidak membalas. Tiba-tiba, ketiga gadis itu mendengar suara aneh yang menakutkan, seperti suara ratapan yang disertai dengan angin kencang, tetapi mereka tidak menghiraukannya. Setelah beberapa saat mengemudi, tampaknya Hiyako dan teman-temannya tersesat. Mereka telah masuk jauh ke dalam hutan yang tidak diketahui, karena di kedua sisi jalan tidak ada tanda-tanda rumah atau toko yang mereka tuju. Setelah berdebat bahwa itu adalah kesalahan Hiyako yang mengemudikan mobil di jalur yang salah, mereka memutuskan untuk kembali ke hotel. Tetapi, semakin mereka mengemudi, semakin mereka tersesat. Di depan tidak ada apa-apa, sehingga mereka hampir tidak bisa melihat jalan. Ketiga gadis itu memutuskan untuk berhenti di pinggir jalan untuk merokok. Chie kemudian mengirim pesan lagi, menanyakan kepada Keiko di mana dia sekarang karena dia ingin menemuinya. Namun, Keiko yang masih marah tidak membalas pesannya. Meskipun dia ingin membalas, Hiyako tidak tahu di mana mereka berada saat ini. Setelah merokok beberapa saat, tiba-tiba Hiyako dan teman-temannya mendengar suara seperti angin kencang disertai dengan suara ratapan lagi. Ketika mereka melihat sekeliling, mereka baru menyadari bahwa mereka sedang duduk merokok di depan sebuah kuil. Saat itu, semua orang merasa takut dan merinding, berpikir bahwa jika mereka tetap di sana, itu tidak akan baik. Mereka pun segera memutuskan untuk pergi, tetapi tiba-tiba ada energi tertentu yang menyerang Keiko, dan dia menghilang bersama tubuhnya yang mulai hancur menjadi asap di depan Irina dan Tomomi, yang terlihat seperti asap rokok yang terbakar habis. Apa yang mereka lihat membuat kedua gadis yang mengamati berteriak ketakutan dan berlari panik ke dalam hutan. Namun, suara aneh itu terus mengikut mereka, menghantui sisa teman-teman yang tersisa. Mereka tidak tahu apa yang terjadi, tetapi mereka harus bertahan hidup dan tidak bisa tinggal di sana lebih lama. Dalam momen itu, Tomomi yang berlari mengikuti Irina juga berlari menuju mobil. Di tengah jalan, suara aneh itu muncul lagi, membuat mereka semakin ketakutan. Ketika mereka sampai di mobil, mereka segera masuk ke dalamnya, merasa sangat takut. Namun, tiba-tiba Tomomi menghilang menjadi asap, sama seperti Kekoa. Irina yang melihat itu bingung dan tidak mengerti apa yang terjadi, karena kedua temannya menghilang dengan cara yang aneh. Sementara itu, rokok yang mereka nyalakan di dalam mobil masih menyala dan asapnya masih mengepul. Setelah itu, Irina mendengar suara aneh lagi, kali ini lebih keras dan semakin mendekati mobil mereka. Tiba-tiba, suara itu menyerang mereka sebelum gambar terputus, dan tidak ada yang tahu apa yang terjadi pada ketiga gadis itu, karena mereka menghilang tanpa jejak, hanya suara teriakan yang masih bergema di tengah hutan. Lubang ketiga sarung tangan. Cerita dimulai dengan Yumi yang baru saja pulang kerja dan akan masuk ke tempat tinggalnya. Saat dia tiba di depan kamar, dia merasakan ada seseorang yang mengawasinya dari sudut gelap. Namun, ketika Yumi menatap kembali, dia tidak menemukan siapapun. Tak lama kemudian, seorang pria menyapanya dari bawah yang ternyata adalah Tanada, yang pernah memiliki hubungan baik dengan Yumi. Keduanya saling menyapa setelah lama tidak bertemu. Tanada merasa khawatir tentang Yumi yang bekerja larut malam, karena saat ini dia adalah seorang ilustrator peta yang harus bepergian ke sana-sini. Meskipun begitu, Tanada senang Yumi belum pindah dari tempat itu. Malam itu, dia meminta untuk menginap di kamarnya, dan Yumi tidak keberatan karena mereka pernah menjadi rekan kerja dan memiliki hubungan yang lebih dari sekadar teman. Tanada sering datang ke Yumi saat dia merasa tidak nyaman. Yumi sempat berpikir apakah mereka bisa menikah, tetapi tampaknya tidak. Mungkin karena Tanada sudah memiliki pacar, Azuka. Ini membuat Yumi memutuskan untuk mengakhiri hubungan mereka dan pindah kerja. Namun,
Ketika Tanada kembali dan menginap di kamarnya, Yumi yang tidak ingin move on meminta Tanada agar ini menjadi yang terakhir kalinya. Pada malam itu, sesuatu yang aneh terjadi. Ketika tiba-tiba Yumi merasa aneh, seolah-olah dia mengalami mimpi buruk, di mana dia dicekik, membuatnya sulit bernapas, hingga terbangun dengan kaget. Sementara itu, Tanada yang tidur tidak jauh masih tidur nyenyak. Saat pagi, Tanada memberitahu Yumi bahwa Azuka, pacarnya, baru saja bertengkar dengannya karena Azuka tidak mau putus dan mengancam akan bunuh diri. Yumi, yang tidak ingin terlibat dalam urusan pribadi Tanada, tidak memperhatikan hal itu karena saat itu dia sedang bersiap untuk pergi bekerja. Namun, dia memperhatikan bahwa lipstiknya hilang. Meskipun dia belum menggunakannya, seolah-olah ini adalah pertanda buruk. Saat ini, Tanada terlihat sangat cemas dan meminta untuk menginap di rumah Yumi lagi karena dia merasa nyaman bersamanya. Yumi tidak menolak karena di dalam hatinya sepertinya masih ada perasaan untuknya. Namun, setelah mereka berpisah untuk bekerja, Yumi terus memikirkan Tanada, bertanya-tanya bagaimana kehidupannya sekarang, di mana dia tinggal, dan apa yang dia kerjakan. Karena setelah berpisah, dia tidak tahu apa-apa tentangnya. Suatu malam, setelah pulang kerja larut malam, Yumi tidur dan tiba-tiba terbangun di tengah malam karena merasa ada hantu dengan sarung tangan putih yang mencekiknya dengan marah. Dia berpikir itu hanya mimpi. Namun, keesokan paginya, Yumi bangun dengan lelah. Saat dia duduk untuk berdandan dan menyisir rambut, tiba-tiba sisirnya patah dan barang-barangnya mulai rusak tanpa alasan. Yumi merasa ini adalah pertanda buruk bahwa sesuatu yang tidak baik akan terjadi. Ketika dia melihat ke cermin lagi, dia menyadari ada bekas memar di lehernya. Seolah-olah dia benar-benar dicekik. Dan dia segera menyadari bahwa ini bukan hanya mimpi. Seiring berjalannya waktu, dia terus dicekik setiap malam, hingga dia mulai mengalami insomnia. Namun, ketika Tanada datang menemuinya lagi, Yumi menceritakan kejadian aneh ini kepadanya. Tanada terkejut karena dia juga mengalami mimpi aneh yang sama, di mana dia datang ke kamar Yumi setiap malam. Keduanya mengalami kejadian aneh yang sama pada waktu yang bersamaan. Namun, malam itu, ketika Yumi mengizinkan Tanada menginap, dia mengalami mimpi buruk yang lebih parah dari sebelumnya. Merasa seolah-olah ada hantu yang mencekiknya dengan kuat, seolah-olah dia akan mati. Setelah itu, dia berpikir bahwa pertemuannya dengan Tanada seharusnya berakhir, karena dia percaya ada sesuatu yang terkait dengan mimpi buruk ini. Ketika dia melakukan itu, pada hari berikutnya dan malam berikutnya, tidak ada lagi yang terjadi padanya. Setelah sebelumnya dicekik setiap hari, itu tidak terjadi lagi. Dan dia sangat terkejut dan senang bahwa kejadian aneh ini akhirnya berakhir. Namun, suatu hari dia menerima undangan untuk menghadiri pernikahan, di mana di depan kartu terdapat gambar pengantin, yaitu Tanada dan Azuka yang akan menikah. Ketika dia melihat kartu itu dengan seksama, dia menyadari bahwa Azuka dalam gaun pengantin mengenakan sarung tangan putih panjang yang mirip dengan sarung tangan yang sering mencekiknya. Pada malam itu, dia segera menyadari bahwa yang mengganggunya setiap malam adalah kecemburuan dan kemarahan Azuka yang menghantuinya karena takut kehilangan pria yang dia cintai. Setelah menyimpulkan semua ini, dia memutuskan untuk melepaskan semua yang telah terjadi dan membuang kartu itu ke tempat sampah tanpa berniat untuk menghubungi Tanada lagi. Yumi kemudian pindah rumah dan pekerjaan ke tempat lain, di mana dia tidak lagi terlibat dengan kisah pengantin itu. Namun, dia tidak tahu bagaimana nasib mereka. Tapi Yumi berkata pada dirinya sendiri bahwa apapun yang terjadi pada mereka, dia tidak ingin terlibat lagi dalam urusan ini. Lubang 4. Penyeimbang. Pada pagi buta, di sebuah rumah, Mizuki terbangun dengan gejala hantu yang mirip dengan ditindih hantu di perutnya. Saat itu, dia tidak bisa berbicara, dan Jiro, putranya, juga tidak bisa berbuat apa-apa.
Hingga akhirnya, dia berusaha meraih jam alarm di atas tempat tidurnya dan memukul hantu yang tidak terlihat yang ternyata berhasil. Setelah beberapa saat, gejala hantu yang dialaminya pun hilang dan Mizuki bisa bernapas lega serta menyimpan jam tersebut kembali ke tempatnya. Namun, kali ini hantu itu muncul untuk mengganggunya secara langsung. Hantu itu muncul duduk di kepala tempat tidurnya dan perlahan-lahan membungkuk mendekati wajahnya. Mizuki merasa sangat takut hingga hampir berteriak, sementara Jiro tampak bergerak seolah akan terbangun. Namun, hantu itu justru beralih perhatian kepada Jiro. Meskipun Mizuki sangat ketakutan, naluri keibuannya yang lebih kuat membuatnya mengumpulkan keberanian dan menatap hantu itu, berusaha untuk menjauhkan hantu dari anaknya. Setelah beberapa saat, hantu itu pun menghilang. Mizuki segera memeluk anaknya setelah melihat Jiro aman. Dia kemudian bangkit untuk mengambil minum. Tetapi saat melihat melalui cermin, dia menemukan hantu itu sedang duduk di atas putranya. Hal ini membuat Jiro tercekik dan berjuang untuk bernapas. Mizuki yang melihat itu sangat terkejut dan berteriak khawatir akan anaknya. Hantu itu mendengar teriakannya dan memutar kepalanya 360 derajat menatap Mizuki dengan menakutkan. Namun, itu belum cukup. Hantu itu kemudian melompat dan menindih Jiro dengan keras. Dalam momen itu, Mizuki segera berlari untuk membantu anaknya sebelum gambar itu terputus, tanpa ada yang tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Lubang 5 Cluster Misterius. Di lapangan basket sebuah sekolah, Yukio dan sahabatnya merayakan keberhasilan setelah lulus universitas. Mereka berkumpul untuk merayakan kehidupan baru mereka yang telah mendapatkan pekerjaan, lalu mengajak satu sama lain bermain basket di sekolah untuk mengenang masa lalu yang bahagia. Waktu berlalu sangat cepat, membuat mereka merasa kehilangan. Setelah bermain basket dengan seru, bola basket Yukio terlempar masuk ke ruang penyimpanan, dan mereka tampak cemas harus masuk ke ruangan itu. Yukio yang masih penasaran dengan sesuatu sejak masa sekolah, memutuskan untuk memanfaatkan kesempatan ini untuk membuktikan sesuatu di dalam ruangan itu. Meskipun dia merasa sangat takut, Yukio ingin membuktikan hal itu karena sudah lama tertulis di ruangan tersebut dan tidak ada yang berani membuktikannya. Ketika mereka berdua masuk ke dalam ruangan, bola basket itu terlempar dan bersandar pada cermin besar yang tertutup dengan kain merah. Mereka tidak tahu apa yang terjadi di masa sekolah, tetapi tampaknya cermin itu memiliki legenda yang membuat mereka merasa takut dan penasaran. Ketika mereka sudah di dalam, Ken dan Yukio memutuskan untuk menarik kain penutup itu untuk melihat apa yang ada di balik cermin tersebut. Namun, mereka tidak menemukan apa-apa. Cermin itu tetap tampak seperti cermin biasa. Namun, pada saat itu, tiba-tiba suara telepon Ken berbunyi, dan dia pun meminta izin untuk keluar dan berbicara di luar. Yukio pun tinggal sendirian dengan cermin itu. Namun, saat Yukio sedang membungkuk menulis di bola basket dan mengangkat kepalanya untuk melihat cermin, ia tiba-tiba berhadapan dengan tangan hantu yang muncul dari cermin dan menariknya masuk. Kemudian, Ken yang baru kembali dari menelepon ingin memberitahu Yukio bahwa ada urusan mendesak dan harus segera pergi. Namun, ketika ia kembali ke ruang penyimpanan, ia tidak menemukan temannya dan Yukio telah menghilang. Hanya tersisa ruang penyimpanan yang kosong dan pecahan cermin yang berserakan di lantai. Melihat itu, ia mengambil serpihan cermin dan melihat bayangan hantu di belakangnya yang membuatnya sangat terkejut hingga tidak bisa berbuat apa-apa. Di tengah itu, terdengar suara tawa wanita yang menggema di seluruh ruangan, sehingga Ken segera berlari keluar ke lapangan basket dan menutup pintu ruang penyimpanan itu. Namun, suara tawa itu terus mengikuti Ken tanpa henti, membuatnya merasa sangat ketakutan hingga ia menunduk dan berteriak seperti orang yang kehilangan akal. Setelah itu, suara tawa itu pun berhenti dan ia perlahan mengangkat kepalanya, berpikir bahwa hantu mungkin tidak akan mengganggunya lagi. Namun, ketika ia menoleh ke belakang, ia harus berhadapan dengan hantu wanita tua yang terlihat menakutkan, berlari ke arahnya dengan bola basket di tangannya.